يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوا على النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para pewaris ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang ulun hormati, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan barataan yang hadir malam hari ini dapat rahmat yang banyak dari Allah dan tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita diampuni Allah, serta tidak pulang kita dari tempat ini melainkan mudah-mudahan sabarataan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah izinkan kita berkumpul ada di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama ulun silaturahim lawan pian, pian bersilaturahim lawan ulun. Sama-sama kita saling bersilaturahim pada malam hari ini. Dan tentunya pertemuan kita malam hari ini tidak lepas daripada keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejujurnya andaikan malam ini kada ada acara lebih nyaman bang. Lupa awak lepah. Ya, karena prediksi pesawat tadi itu diperkirakan sampai ke sini kamarian tadi. Sekalinya pesawatnya delay. Bahasanya itu apa toh?
mundur satu mat jam jadwal penerbangannya. Ayo wae ngarannya pesawat yang ke motor kau aja ditunjuk-tunjuk. Ngarannya pesawat kada kawae dah mau pati orang. Lalu akhirnya terlambat datang ke sini. Ya tapi alhamdulillah acara kita luar biasa malam hari ini yang Buhan Pian Masya Allah rela menunggu, apalagi di Kalsel ini sudah di YouTube. Malam hari ini rehlah perjalanan kita di Kuala Tungkal dan sekitarnya serta Tembilahan insya Allah selalu diliput oleh YouTube MT Sabilul Anwar dan Mas Streaming. Silahkan pian cek di YouTube, ini ada live streamingnya secara langsung. Ini di Banjar sudah jam 11, di sini jam 10. Jadi orang di Banjar mulai gagal ada kuap di sana. Banyak nama kuap udah ada ini, tapi sabarnya. Alhamdulillah semuanya dengan izin Allah dan dengan berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang ulun hormati rahimakumullah. Malam hari ini tadi ulun takoni lawan Ustadz Latif, malam hari ini bahaul kah? Kada aja. Lam ini tablik akbar wara aja. Oh jadi ulun kada jadi ya. Nah, tadi hendak membawa kitab manakib dah. Tapi karena kada bahaul ya sudah kada jadi ya. Malam ini judulnya Salamon aja. Salayau muntong. Nah, pokoknya intinya tablik akbar asal ada aja ilmu nanti bawa bulik ya, kalau asal ada aja tuh nanti bawa bulik. Ulun malam hari ini ingin lebih fokus berbicara bagaimana kita barataan ini bisa menjadi manusia yang mengerti akan keadaan diri kita dan keadaan orang lain. Apa judulnya kira-kira ya tak? Kira-kira apa judulnya itu ya? Judulnya jadilah manusia yang mengerti akan diri sendiri dan mengerti akan orang lain. Itu aja judulnya dah. Sadar diri lah, insaf, itulah. Ya itulah udah usah bikin berjudul. Mau bener ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini memang memiliki ada dua di dalam dirinya, ada akal, ada nafsu. Dan kedudukan kita jadi manusia ini letaknya ada di tengah-tengah. Kalaunya kita diberi Tuhan akal saja, mungkin kita sama malaikat jadinya. Kalau kita kada diberi akal, diberi Tuhan nafsu saja, mungkin kita kayak binatang. Tapi kita diberi Tuhan kedua-duanya. Jadi sifat malaikat ada di kita, sifat binatang ada di kita. Kalau ternyata manusia ini dimenangkan oleh akalnya, maka nampaklah kelakuannya bahkan derajatnya di hadapan Allah bisa melebihi daripada malaikat. Manusia ini bila derajatnya mulia, lebih mulia daripada malaikat. Malaikat aja kalah dia dapatnya manusia nih, kalau catatannya iya mulia. Tapi kalau manusia ini hinanya manusia bisa melebihi daripada hinanya seekor binatang. Suah lapian dangar binatang menggawing ini nah. Pun manusia bisa. Ada seorang wanita lalu di padang sunyi, imbah itu ditangkap oleh lelaki. Mbah Tuntung ditangkapnya, dirabahakannya. Mbah Tuntung terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi pelecehan terhadap wanita tadi, lalu kemudian harta wanita itu dirampok, kemudian si wanita itu dibunuh, bahkan dimutilasi. Pernah itu terjadi? Bisa nggak terjadi wan manusia? Bisa. Adalah binatang kayak itu ya. Imbah binatang nangkap wan bibini rabahakannya, tunggangnya, bertuntung menunggang peculinya amasnya. Imbah itu dibunuhnya. Adalah binatang bisa merampok amas binian. Nah
nih manusia ada, berarti manusia bila dikalahkan oleh akalnya kalah, nafsunya menang, maka kada mustahil ia lebih hina daripada binatang. Nah andekannya kita nih menangah-nangah nih, maka ini jadi pilihan berat gasan kita milihnya yang lebih mulia apa milihnya lebih hina. Ini kita manusia, ini dulu yang pertama perlu kita sadari. Sekarang jadi pilihan kita hendak jadi orang yang dibimbing oleh akal apa dibimbing oleh nafsu. Jelas kita berniat dalam hati hendak akal kita nang manang, sekira-kira derajat kita bisa tinggi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ma'asyiral muslimin, selanjutnya sifat manusia itu banyak di antara manusia yang tidak bisa menyadari dirinya. Banyak manusia ini yang kada sadar diri. Kada sadar diri dari apa? Kada sadar diri bahwa diri memiliki aib yang luar biasa ganalnya. Kebanyakan sifat manusia ini kebanyakan lah, kada berdaan kada. Kebanyakan pian bila mendengar orang pandiran orang tuh perlu pian perhatikan kata-katanya. Sekira-kira pian jangan salah paham. Kebanyakan manusia, bukan semuanya artinya, kebanyakan manusia lebih ketuju melihati kekurangan orang lain ketimbang melihati kekurangan diri sendiri. Bujur aja kan? Banyak ada manusia kayak itu. Banyak benar. Diri seorang kuring tabulelek, saking kenalnya kuring tabulelek pian. Ya kadang-kadang kada sadar pada mau kuring, masih aja mau urusi kuring orang lain. Ketuju menguja orang, ketuju menyambati orang, ketuju cecarian habar-habar orang. Inilah kebiasaan kita. Yang paling rancak kayak ini siapa ya? Lakian ke binian kan? Binian yang paling rancak kayak ini. Ketuju benar ibu-ibu nih cecarian habar. Kadang-kadang dudukan diambil di palatar toba 4-5 mulai sekong bepandir malalar tak. Sekong dorong pandir langsung tahulah habar je sekong namanya mulai dah tak itu nah tuh menyakiplay itu ketianan pulang jadi sekong tuh pegerak yang menyakiplay batianan ya am tuh jawab pindah tuha batianan pulang aja kalau kau berenak bener ya nyaleh masalah lah bu orang batianan bu orang batianan balaki apa awak na report aneh bener. Banyak bibiniannya ketujuh model urusan orang lain tuh nya hendak tahu aja model kayak kepo banget kayak itu lah gawian tuh hendak tahu terus urusan orang. Nah ini terjadi kepada kebanyakan kita masyarakat muslimin. Kita ketujuh cacarian habar orang, bahkan cacarian aib orang, sedangkan kita kada sadar bahwa diri kita pun berisi aib juga. Ini perlu disadari ma'asyiral muslimin. Jangan kita mengurusi aib orang lain, sadari bahwa kita pun ada berisi aib juga. Kita ada berisi kekurangan juga. Adakah manusia yang kada memiliki kekurangan? Kebanyakan manusia memiliki kekurangan. Cuma satu manusia yang sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita tuh kan ada wadaannya lagi. Nabi kita tuh sempurna, baik dari segi batang tubuh beliau, wajah beliau, akhlak beliau, kepintaran beliau, keberanian beliau, semuanya Nabi Muhammad tuh tidak ada celah. Sampai diungkapkan dalam syair itu kan ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan pian wahai Rasulullah model kayak dalam urusan penciptaan nih merequest wan Allah Ta'ala. Ngerti lah merequest model meminta seorang, ya Allah ulahkan hidung ulun ke ini, mata ulun ke ini, muha ulun ke ini, betis ulun ke ini, awak ulun ke ini. Seakan-akan kayak itu, karena Nabi Muhammad tuh tidak ada celah sedikit pun, kada ada memiliki kekurangan. Hanya Nabi Muhammad yang tidak memiliki kekurangan. Selebihnya selain daripada Nabi
barataan ada memiliki kekurangan. Apalagi kita nih banyak bener kurangnya. Banding lawan Nabi, alifiyul anfi, hidung Nabi kayak huruf alif, hidung kita bermasalah dah. Nabi hidung kayak alif, panjang, mancung, ada bungkuknya di tangahan sedikit, hidung kita ada mau disambet dah. Nyata ada lah ya, alif juga, alif bungkuk. Bukan kita nih, kayak apa? Jauh berbeda dengan Nabi Muhammad. Belum lagi muha kita, belum lagi akhlak kita, banyak akhlak yang kada karuan tampo. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, melalui pertemuan kita malam hari ini, ayo sadarkan diri kita bahwa kita berisi kekurangan. Aku ada kurang, aku ada berisi aib, aku ada berisi supan. Nah, maka kita jangan hendak mengurusi kekurangan orang lain. Jangan ketujuh mengurusi orang lain. Jarumah iramakin adalah semut yang di seberang lautan di sini jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh keterlaluan. Samut seberang laut halus jauh melihat, tapi gajah di higa mata sing gendelan kada melihat. Gajah di mata kadep kalau kada melihat atas depan mata. Kesalahan orang lain dikit kita ketujuh menyembati, tapi kesalahan diri kita sing gandalan kita kada sadar-sadar. Ayo ma'asyiral muslimin, sadarkan diri kita berataan. Dan maka dari itu ma'asyiral muslimin, janganlah ketujuh mengomentari sesuatu dengan nafsu kita. Kalau orang lain melakukan seperti ini, jangan langsung komen. Orang lain menggawi ini, jangan langsung komen. Komenannya pulang tak bawa hawa nafsu. Jangan. Kita boleh memberikan komentar, tapi komentar yang sifatnya membangun dan diiringi dengan dasar ilmu. Nah, jangan artinya komentar tuh macam-macam. Mohon maaf, ulun angkat satu pembahasan yang baru-baru minggu-minggu yang lalu viral kan, itu masalah Leslar, Lesti dan Rizky Bilar. Itu kan lagi viral tuh. Ketika orang melihat kasus Lesti, macam-macam komentar yang didapati. Ada komentar yang mendukung ini, mendukung itu, inilah, itulah, macam-macam. Terlepas daripada urusan rumah tangga Lesti, kita kada mau urusi lah. Belajar ma'asyiral muslimin, jangan mengurusi rumah tangga orang. Rumah tangga seorang jangan dibiris-biris, nak mau urusi rumah tangga orang lah. Belajar kita jangan mengurusi rumah tangga orang. Ketika orang rame menyalahkan Lesti, kenapa ulun angkat bicara seperti ini? Karena memang seminggu atau lebih yang lalu itu atau yang lalu, ketika ulun angkat pembicaraan ini, penonton itu sampai 350.000 lebih yang menonton, dan komenannya macam-macam. Awalnya Lesti mengadukan ke polisi lakinya kan, habis itu dicabutnya. Banyak orang kada ketujuh lawatinya, dikomentari macam-macam. Kadang ketujuh lah, lujar kami lawan Lesti ini, kayak ini. Akhirnya ulun angkat bicara, ujar ulun, Lesti itu bagus. Kenapa maka bagus? Inya mencabut laporan karena inya memandang lakinya ini masih ada baik. Berarti Lesti kawa mengamalkan kaidah dalam mahfudzat biasanya, ahsin ila man asaa ilaik, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Kalau toh ternyata benar lakinya jahat lawan inya, lalu Lesti melakukan hal itu, berarti Lesti ini orang berhati mulia, hati malaikat. Ulun komentari seperti itu. Tiba-tiba ada yang mengomentari, alah Ustadz tahu apa, masa lalaki nang kayak itu dipandang bibiniannya bagus itu dan ini urusan apa namanya, ada kayak perselingkuhan dan itu. Ulun kada mau urusi itu. Kita boleh berkomentar dengan pandangan kita masing-masing.
ulun memandang Lesti mencabut laporan, itu aja ulun komentari. Sisanya ulun kan tahu anak Lesti babaan kayaknya, anak baba salahnya situ. Ulun kan udah mau komentarinya itu. Pian mengomentarinya bakal lah itu urusan pian. Pian mengomentari urusan yang lain itu urusan pian. Ulun cuma mengomen, inya mencabut berarti inya nih ada baiknya. Itu aja ulun komen. Imbul ulun bisa sar juga. Nanti pun ada tahu-tahunya ulun masuk juga di kasus Lesti timbul macam-macam. Di situ pian kita bisa melihat manusia tuh ternyata punya pola pikir masing-masing. Berisi pemikiran masing-masing, dan pemikiran kita ini kena kau disamakan bahwa lain kepala lain pikiran, lain utak lain pemikiran, lain karena kau disamakan. Kita memandang nangke ini, orang lain memandang nangke itu karena kau disamakan biar. Nah contoh nangke orang bola masjid ya adalah sama pikiran beradaan kada sama. Ujar ketua kita maulah rangkap dua, ujar sekretaris misalnya kawaja kah duitnya mau rangkap dua, sih ada kawa mempai hinta jabendahara nyorong pulang ulah apa urusan duit gampang lah kan pikiran dan samanya. Jadi ujar Pak RT mulai menyambung mau rangkap dua modelnya kayak apa leh ya kan Pak RT mikirkan model udah jangan apalah bisa masalah model gampang aja, aku banyak aja kawan arsitek. Ujar langsung pulang ulah aja karena masalah duit aku gampang aja kan otak lain-lain. Ada juga nang kada tapi nang karuan tampoh ada rangkap dua karangkap sebuting nggak aku pay tahu wah ya ada duit begini kada berada ya ada juga ini otak ini kan sama ya satu pembahasan pendapatnya macam-macam biasa manusia kayak itu. Maka ketika kita melihat seperti itu kita jadi manusia paham-paham lawan diri, paham-paham lawan orang. Pendapat kita boleh kita sampaikan, tapi jangan coba-coba kita menolak pendapat orang lain. Dengarkan dulu pendapat orang lain, kita tampung, kita musyawarahkan apa pendapat yang terbaik, hanya kita ambil keputusan. Itu. Nah kalau misalnya di HP apa komentar-komentar boleh orang berkomentar macam-macam, tapi hendaknya komentar itu diukur pakai ilmu, jangan pakai hawa nafsu. Karancakan kita berpandir pakai hawa nafsu. Lalu tuh nambah memai itu ya tulis aja bulan bener ikam tau aja udah tahu awak nang kayak itu timbul dicabut pulang laporan ada pintar lalu aja misal berkomentar kayak itu kada usah gini kita memikirkan ini rumah tangga inya yang ini urusan inya kalau inya toh ternyata berhati mulia itu pun urusan inya doakan aja mudahan berikutnya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah kan kayak itu nah selesai yang urusan ada tapi ribet. Adapun yang ulun komentari ulun hanya memandang dari sisi agama selesai lah. Mohon maaf netizen lah dimanapun anda berada, ulun kada umpatan mengomen Lesti macam-macam. Nah ulun mengomentari dari sudut pandang agama. Nah ulun lihat kelakuan inya seperti itu berarti inya mengamalkan kaidah itu ulun sampaikan. Paham nggak? Paham ya kalau lah. Nah dintu aja dah anu kesimpulannya jangan katuju mengurusi orang bisa jangan katuju mengurusi orang urusi seorang aja kada mau talahan diurusi nak urusi orang pulang. Cuman di situ pian sadar inilah watak asli manusia. Ini watak asli manusia katuju mengurusi orang kada sadar lawan diri seorang. Ini bang manusia udah rancak ulun kisahkan ada Sayyiduna Luqmanul Hakim beserta anaknya namanya Saron. Itu sidin kan lalu di kampung pakai keledai. Tahu lah keledai bo lain kedelai itu anu kacang bubur tolong kak kacang kedelai anu kacang apa kacang tanah iya dah itu dah mau apa aja ibu-ibu salah nyambet guru ulun tapi tahu juga dah pak. Nah ulun tahu tarung buririt tarung buririt
apa tadi? Keledai, lain kedelai. Bila kedelai kawa dimakan, bila keledai kawa ditunggang. Ditunggang tuh maksudnya dikendarai, ditunggang namanya. Ini orang bener otak. Luqman Hakim lawan anak Sidin namanya Saron. Kendaraan Sidin pakai keledai kan. Pertama di atas keledai abahnya Sayyidina Luqman, anaknya menarik. Lalu di kampung orang kampung namun tong ember langsung mengomen ini namun dasar muntong imbirannya ini calongak bahasa kami di Kalungan muntong talu calongak ngerti lah calongak ya talau imbir tadi bang pandir aja kada karuan tampuh mengomen bahjah orang tuha ada bintar kakanak disuruh narek kan salah tuh hai Sidin, aku nunggang keledai salah, kau berang naik, aku turun, naik anaknya turun. Luqman Hakim menarik. Baya lalu di kampung, nah jurang kakanak ada pintar orang tuha disuruh narik. Salah pulang Sidin, salah pulang tuh aja. Mundin tuh naik kayak pulang berdua, nunggang keledai berdua. Lalu di kampung orang kampung mau ngomben pulang ya untuk jalan ada pintar kendaraan halus dibuat berdua mahinggal keledai bawa nah luput pulang Sidin gawian kita udah salah terus turunan Sidin kita berdua naik tarik keledai tadi lalu pulang di kampung nah jura orang ada pintar ada kendaraan hakun berjalan 4 macam dan digawi Sidin salah berataan 4 macam dan digawi Sidin salah berataan menurut pandangan orang kampung tersebut. Sampai di situ cerita tuh paham lah biar masuk kesimpulannya. Apapun yang kita gawi di hadapan orang belum tentu orang lain menilainya benar. Ketika kita berada di pandangan para pecinta kita, apapun yang kita gawi tak hilap sekalipun para pecinta kita tidak akan mempermasalahkan. Tapi ketika kita berada di hadapan mata para pembenci kita, benar sekalipun kelakuan kita, para pembenci tidak akan pernah melihat karena mereka bermata buta bertelinga tuli. Paham gak biar? Manusia tuh kada berataan katuju lawan kita. Makanya jangan mimpi hendak dikatujui orang sealaman. Jangan mimpi wah aku nijar dicintai orang se-Indonesiaan. Oh kada, pasti ada nang katuju, ada pro ada kontra, itu sudah pasti. Sekelas Nabi kita Muhammad SAW aja, apa kurangnya Nabi nang membenci siapa? Pasti ada ya kelompok Abu Jahal CS, Abu Jahal dan kawan-kawannya itu kadang katujuan Rasulullah. Apa kurangnya Rasulullah? Apalagi kita nih saraba kurang, saraba kada lengkap, saraba bungol, wajar orang kadang katuju karena kita nih kada sesempurna Nabi kita Muhammad SAW. Paham gak sudah Bian? Kawal sama paham tak? Diri kita nih nah, jangan hendak minta sayangi lawan orang, jangan hendak minta cintai lawan orang. Tugas kita menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pian ingin meraih cintanya manusia, pian hendak meraih kehormatan dari manusia, itu pangkat yang rendah. Kalau pian hendak dapat jua cinta, dapat jua kasih sayang Allah sekalian. Jangan kasih sayang manusia, karena manusia itu mencintai kita ada batasnya. Hari ini nya cinta, esok bisa benci loh kita. Sebaliknya pun gitu juga, hari ini benci, esok bisa cinta. Itulah manusia. Manusia yang diulah oleh Allah Ta'ala, hatinya bisa berbolak balik, bolak balik. Bahkan yang lebih parah tuh mendekati kiamat, subuh Islam kamarian kafir. Karena kamarian Islam subuh kafir sudah. Banyak lagi itu tuh. Artinya hati manusia ini bisa berubah-ubah, berbolak balik. Makanya jangan sekali-kali menyombongkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sekali-kali biar hari ini biar membenci orang, ingat jangan terlalu benci lawan orang. Kalau bisa kebencian itu kita hapus dari hati. Jangan sampai membenci orang lain. Siapa tahu yang engkau benci hari ini, esok harinya jadi orang yang paling engkau cintai. Hati itu. Jangan berlebihan mencintai selain mencintai Allah dan Rasulullah dan orang-orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk mencintainya. Jangan berlebihan. Kenapa? Suatu saat mereka bisa jadi orang yang membenci kita. Banyak ajakah nang itu? Banyakkah lagi sekolah paling muar melihat binian gitu? Lalaki deh ujung muar jaman bini gitu. Pas tak kawin waninya abok liar. Binian banyak juga nang itu. Bina mesti namanya beti macam-macam. Aku kada lepas lalakian nang itu. Bukan tipeku lalaki seperti itu. Tipeku orangnya ganteng, kantong kancang, awak tinggi semampai, badan berisi, dada babulu, besar. Itu lelaki idamanku. Kada main lah saya kau kada lepas jebinian mahina. Apalagi sawat beludah di hadapan lalakian tuf ya beludah. Membenci berlebihan pas tahu-tahu kakawanan kawinan udah beredaan seorang belum kawin sanuhan bayanang berdatang pas lelaki yang paling dibenci tadi. Merasa kakawanan sudah kawinan awak belum napa ada daripada hayur ya sih kena payu-payu beko tarima pas lelaki paling dibenci tadi jadi laki seorang. Ada kada orang itu? Ada kada? Pun hakun mencari ada benar mengisah kayak itu. Membenci binian berlebihan akhirnya binian itu jadi bininya. Membenci lalakian berlebihan akhirnya laki itu jadi lakinya si bini tadi ta. Nah ayo ada kada? Ada di Indosiar. Itu lengkap beredaan sih kak. Indosiar itu lengkap, urusan kisah kehidupan kayak apa aja lengkap. Bintuha lah wani wan minantu, minantu lah jagawan bintuha, laki lah membuang bini, bini lah membuang laki. Ramai kisahnya. Indosiar tuh kisah-kisah kehidupan aja. Hakon aja menunggui bibinian nih. Acang hadapan TV, bahkan nonton TV itu ekspresinya keluar. Kalau buat jalan laki nih, aku juga kayak aku tuh tampar lagi. Sambil nonton TV membaik. Binian tuh narancak kayak itu. Sudah nang sampai ke titik nah sedihnya leh, lalu keluar lagunya tak. Laki mau usir bini, bini mau usir laki, ku menangis. Keluar lagunya. Film-film kehidupan tuh ya Allah. Pian nonton gak guru jangan deh. Ada nonton kan? Cuma rajin pas ulun lewat di hadapan TV, ku menangis. Pas karena taruh bila ulun lewat di TV, ku menangis gitu. Nah ada. Ya lalu ulun ingat gitu nah. Ayo Pak. Jadi kita pahami aja masyarul muslimin, jangan menuntut kecintaan di hadapan manusia. Jangan menuntut kasih sayang manusia. Jangan menuntut orang hendak perhatian lawan kita, tapi kita tuntut kecintaan, kasih sayang, perhatian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti kita jadi mulia. Sampai-sampai kan supaya kita ini jadi orang mulia, Rasulullah memberikan resep. Memang kita sulit menggapai cintanya manusia, hendak tujuan kita berdataan itu sulit. Akan tetapi ada ikhtiar, ada usaha yang kita gawi. Untuk menggapai cinta Allah ada yang kita gawi. Untuk menggapai cintanya manusia ada yang kita gawi. Rasulullah menyebut dalam hadisnya yang mulia, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dalam dunia, pasti Allah mencintai engkau. Zuhud di dalam dunia, pasti Allah mencintai kepada kita. Apa arti zuhud, Bo? Tahu lah zuhud, Bo? Lain juhud. Juhud itu nah. Zuhud, arti zuhud itu tidak meletakkan dunia di dalam hati. Dunia itu diandak di tangan.
Arti zuhud bukan berarti orang zuhud tuh kada boleh sugih. Boleh. Orang zuhud itu kada mutlak harus miskin. Bajunya compang-camping, beluang-luang, berabit-rabit, wawah bahkan baju. Kadang itu orang zuhud itu sugih gin bisa, tapi kesugihan itu kada diandaknya dalam hati. Kesugihan itu diandaknya di tangan, lalu keluarannya nyaman. Orang yang kawa membenci dunia, tidak mencintai dunia, walaupun hidupnya dengan dunia, tapi ia kada mencintai dunia, ini zuhud. Orang zuhud seperti ini mudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan mengeluarkan di tangan ini nyaman dia, nyaman pada mengeluarkan, karena dunia di tangan. Coba dunia di hati, uyuh kada mengeluarkan. Ulun rancang memperhatikan lalakian nang hari Jumatan. Bila hendak tolak ke Jumatan, momo aja, ada gak duit pacah. Bila hari Jumat nanti cari duit pacah. Ulun kada suah lagi nah sampai hari ini nah. Mulai ulun lahir sampai hari ini 30 dah umur ulun. Kada suah dengar lagi orang hari Jumat, momo ada ke duit ganal. Suah. Bila hari Jumat pasti umomo ada ke duit pacah. Tujuannya cari duit pacah kenapa ya? Gasan membuat dalam kotak amal, dalam celengan. Nah lalu celengan hari Jumat sampai malaikat hafal 2000 nih malaikat. Langganan mulai lagi halus sampai tuha, bila menyumbang hingga 2000. Cari aja pian di kotak amal masjid tuh. Paling banyak di kotak amal masjid Kapitan Patimura, Pangeran Antasari, paling gencang Dr. Idham Khalid. Itu yang kebanyakan. Cari aja pian. Jarang tatamu Insinyur Juanda, Soekarno Hatta, jarang tatamu di masjid. Insinyur Juanda tuh di mall banyak, Soekarno Hatta di mall banyak. Nang banyak di masjid Kapitan Patimura, Pangeran Antasari, Tuan Kui Mempunjol, Dr. Idham Khalid, paling genjang Sultan Mahmud Badaruddin II. Paling genjang benar Pak. Ayo Bang, sesekali Bang tulak hari Jumat tuh, momo ada ke duit ganal. Itu orang. Ya, ini ngaran yang bini Bang mengikuti duit lalu minta ke bini ya. Oh lalakian, bini kah mengikuti duit pian? Binian pian kah mengikuti duit laki? Lalakian ulun bari rumos lah. Hidup itu jangan duit berataan diunjuk ke bini. Lalakian lah, dengarin lalakian lah. Duit itu jangan diunjuk ke bini. Ini ulun bari saran ya, pian maamalkan ini. Kadang ada apa juga. Mun kawa duit itu pian menyimpan juga. Misal sehari pencarian pian 100.000, unjuk kabini 60, pian simpani 40. Siap lalakian? Siap Bu Ibu? Tahu ini jawaban siapnya tuh kesal. Siap yang muha merawat. Rajin-rajin aku bulat 100 tiap hari. Ini gara-gara guru Yanor di Pancaramah kaparin Haji Yakub ini jalan. Habis aku 60 aja lagi sehari. Kenapa ya maka lalakian tuh bagus mengikuti duit lah kayak itu tuh. Bagus kalau pun kapal lipit apa kah? Jadi ini hendak bersodakoh kada mau ambil kapian lagi boy. Kalau kau kebucuran ban kata kah timbok. Ban miris lah Pak. Pun duit bini berataan. Bawa kata orang tambah dia kan aja. Karena aku membilakan duit nyawan bini. Jurang bini mu mana di Banjar ya. Jurang ke Banjar. Di barang pulau. Kayak apa ini? Ada aja mau ATM dia tukang tambal ada apa? Kita bayar cash di sini yang ada kalau pakai ATM. Penting boy laki itu berisi duit cash, duit langsung itu penting berisi. Nah itu makanya jangan berataan lakiannya diunjuk ke bini duit tak. Apalagi pian Pak tahu dah kelakuan bini berapa malar. Urusan mengikuti pisit kalau warannya ngaleh. Tahu dah kelakuan bini kayak itu pian nah pintar-pintar lagi. Pintar-pintar seorang. Ya ada kisah dari lagi aneh orang ini isi pencarian 300.000 sehari. Diunjuk ke bini 200,
disimpan di 100. Jadi jarnya momok 200 gesan pian 100 gesan simpanan kok nggih dinya bini sekalinya bini mencatat sehari 100.000 dicatat yang bini pembukuannya rapi tanggal-tanggalnya ya sampai 5 tahun jumlahkan yang bini 180 juta jumlahnya. Jadi jarnya bini sadang dabah mau kita nukar mobil 8 sak cukup tak? Cukup aja 180 juta apanya nyanyi laki pian ada kalau simpanan pian oh nyanyi laki nah ini sadang dah nukar 8 sak cukup dari 5 tahun aja nyanyi laki aku mau ambilkan simpanan kok pikirannya bini itu lakab bang sekali datang pas 3 berenang belajar aja paham lambat loading sekali datang ke rumah udah bini pas 3 berenang siapa ini dia bini Tuhan nih perkenalkan umumnya simpananku selama 5 tahun bini sekong anak sekong alhamdulillah ya Allah ya Rabbana jujuran boy itu kisah nyata terjadi. Jadi boy pian mun laki bepadah gesan simpanan kok ide dulu simpanan apa kalau ya jadi Indosiar 2 biar kan mbah nanya bini mah nakone siapa ini simpanan kok bini pian kah ya bini Tuhan bini kok iya amdah bukan ada luput juga menangguh lelaki ini bila mulai berduit lu minik dia dapat bini pikiran babai bini Tuhan apa aja artinya laki maksud sekarang pilih dia atau pilih aku nah jinnya laki ini cambung ini perang dunia ketiga ini judulnya pilih nang Tuhan na anom beri maras pilih na anom nang Tuhan kesian keduanya hentikan tidak dibini Tuhan sekali tidak tetap tidak kau pilih dia atau pilih aku tidak adik bayang tekan beda benar deh ya Allah ya Rabbana paham bian jalan lagi yang membini atau pemalar pian lagi gagal saura amun dunia anda kan jadi tangan nyaman gak ada keluarannya nyaman kada mau lagi hari Jumat tuh duit pacah kada mau duit ganal dan dicari nah mau ada kan duit ganal dasar nyumbang ke masjid kayak itu karena dunia ada di tangan bukan di hati itu orang zuhud bila kawan zuhud seperti itu maka mudah ia mendapatkan cintanya Allah. Lalu rumus yang kedua supaya dapat kecintaan manusia wazhad fima bainan nas wazhad fima baina aidin nas yuhibbukan nas au kama qala. Mohon maaf kalau ulun khilaf baca hadisnya lupa ingat. Zuhudlah di hadapan manusia niscaya manusia akan mencintai kepada engkau. Apa arti zuhud di hadapan manusia? Jangan rakus lawan ampun orang. Ada kadang manusia narakus lawan orang. Ada pian dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, muar orang lebih pinta terus. Amun Tuhan ketujuh dipintai, tapi kalau manusia muarnya manusia ini sekali jadi pintai yang kedua tuh pikir dia orang muhammad aja jadi lebih pinta kesawat lagi lain minta wanako membayanya aduh sah orang lain dan sanak seorang aja gitu membayar hari ini dah minta duit untuk sanak kak minta bang duit 20 barinya kakak 20 isok minta pulang kau terus di sini minta kesawat lagi dan sanak lain dan sanak apalagi orang gawian talalu ketujuh minta itu orang kan ketujuh ya kada ketujuh lu siapa mintaan lo dikit-dikit minta orang kan ketujuh ini untuk urusan pribadi lah maksudnya. Kalau memintakan untuk urusan Allah jangan malu-malu. Masjid kekurangan dana jangan malu kita minta nih siapa yang ingin ikut andil di masjid kada tuntung lihatin mukanya jangan ada becat di masjid kada tuntung tuh di dalam tihang kada becat
ada pakarame tuh nah tinda pahalatan bibidian betali-tali aja menjeret kayak itu jangan nang pakai itu tunjulan anu ngintu pak nyaman juga kaum ale-ale ayo manusia tuh manusia paham tuh lah manusia ini pemahaman melihat nang kayak ini kita berpikir dah oh masjid ini berarti perlu duit kayak itu tuh orang pemahaman menang kada paham betul hok lalu aja paham mau kada dibawahi dulu hanya bergerak memang harus ada yang bergerak membawahi bila kada dibawahi orang bisa kada bergerak rajin iyalah yang memotorisasi jar bahasanya tuh nah menyupirakan ayo nah kita bergerak empat menyumbang ke masjid akur ada yang membawahi cuma yang membawahi ini bisa ketuyukannya rajin nah, mesti aja membawahi orang sumbang seorang berapa nyumbang aja nah bisa tuh digerondong kurang bisa juga untung padahal ada yang membawahi ada yang membawahi karena ya kakak itu bawa umuran masjid kena becat bawa umuran masjid kena tuntung lebak ya biar paham lah melihat masjid yang ini nah biar paham kan ini kampung hadapan masjid nah ulun kada tahu aja pada acaranya di hadapan masjid tadi dia melihat masjid nah aleh kada tuntung itu di atas tuh mulah apa kita apaan mulah TK kah TK Quran anu rangkapnya kah oh berangkap hibak lah aja hibak kayak Doraemon hari raya wah hari raya hibak hari Jumat lah mudah ada hibak namun di Kuala Tungkal ini kan ada harapan apa ada hibak yang di daerah Hanang pedalaman sana ada masjid 4x4 ulun takon nih hibak kakak ada hari Jumat di sini wah guru amun sawat hibak guru mimpi apakah kami malam tadi Jumat kada hibak paling ganal benar masjidnya 6x6 kada hibak ulun takon nih berapa paling full manusianya 10 guru Jumat 10 mensawat Jumat 10 tuh subuh udah kada mau dibayangkan lagi dah Jumat 10 subuh paling kau bisa kada bekau sedangkan masjid tang Jumatannya hibah itu subuh rancak kaum gerundung-gerundung hari-hari ke kaum aku berputar ma'ayat mengaji jam 4 subuh untung betarhim aku ya kau adzan bola ya aku menjaya hayu ya kayu sampai kamat tidak nendetangnya aku menjadi imam aku menjadi makmumnya kaum double jabatan kaum mana adzan mana imam kayak pembanyaknya kaum terdapat pahala kaum tuh ada kisah pahalanya banyaknya biar untung nambah lagi kaum berkah itu luar biasa barokahnya kaum tuh dari si tahi cacaknya berapa ribu kaum udah menghilangkan tahi cacak di masjid berkah itu sebegi tahi cacak aja guru bidadari yang saya gitu tahi cacak tak ayo gini kau banyak saingan gini kau mah dan bujang lah ada kekembangan dahan lakas dibiniakan amin dibiniakan bian paham-paham kan masih gitu kada tuntung kaum bujang masih PR kesan buat bian kok PR itu dahan paham kaum dibiniakan tahulah ambil kiamat arek macam guru aja pandir saya kita jajak saya kong beda dari 2 ikong 2 igi 2 ikong 3 igi 3 ikong 100 ikong si beda dari kan gagap banget jadi jamur itu lain betakon guru muntahi jajak beda dari muntahi ayam bang muntahi ayam ya guru beda darinya lama mungkal mungkal bidadarinya apa tahi ayam tegedal udah tahi cacak jadi bidadarinya lama mungkal sih lu mah angkat saya kong guru jamu tahi sapi bang sawat di sini tahi sapi tak kena segit bungol sekampungan kisahnya sapi naik ke masjid bungol mana yang disini ya Allah ya Rabbana kaum aja kadang-kadang minek lah sungguh sorangan taros apa 2 tahun diajak kaum aku di masjid ada orang taros Ramadan ya aku juga sorangan
mau kaum tradisi masyarakat nih kalau bila dangdutan banyak orangnya, bilanya urusan pengajian, urusan berjamahan parai. Mau kaum biasanya mutar muammar aja subuh, ini putar kaum Rita Sugiarto di masjid. Cukup saja 2 kursi, jangan tambah kursi lagi di dalam rumahku ini. Satu kali kau salah melangkah. Rita Sugiarto ada kata-kata buhannya nahjar viral wah ini tah. Kalau istrimu tidak Rita Sugiarto, berarti kau harus bekerja dengan keras. Kenapa? Karena hanya Rita Sugiarto yang tidak mengharapkan oleh-oleh emas, permata dan juga uang. Jujur leh, itu lagunya. Jadi mungkin kita lain Rita Sugiarto, paksa kita begawi cangkal-cangkal. Yang kadang mengharap oleh-oleh permata, emas dan juga uang itu cuma Rita Sugiarto. Iyalah, bujur ada. Aku tidak minta oleh-oleh emas, permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa salah. Ingat lagi apa dah? Oh benar lagu penyanyi kan harus. Ulun paling ketujuh ini lagu apa nang orang lain berlabuh aku yang tenggelam tuh lagu apa? Lagu banyak tuh Pak. LP Sukaisih ke Migizet. Apa judulnya kita nang Benang Biru. Benang Biru asik. Musik. Benang Biru. Itu ramein tak? Hafal lebih lagu aja lah. Hafal kan? Walaupun aku kalah. Sambung. Ada nyambung. Ada hafal berarti bulan dia deh. Hafal kan ada kan? Sambung. Walaupun aku kalah. Asik. Ini bukan netizen pulang guru ini cara maka menjadi aja bohong bener ya. Sarap salah aku nih. Ya amtok. Handi maklumi aja lah. Ini mas biar menyaruh aku ala tunggal. Tersaruh orang yang salah. Ya Allah ya Rabbana. Muar kaum putarkan kaum lagu dangdut. Sekalian tumbur. Hibak masih gitu subuh. Bayanang kaum mutarakan Rita Sugiarto hibak masih gitu. Apa aja kaum ditumbin hari ini maka hibak tumbin jawabannya pememai. Apa kaum masih gitu maka diputar lagu dangdut. Ujar orang sakampungan deh. Hibak masih gitu sasak. Bungol kan sudah kaum. Maka berputar lagu dangdut. Stop ya kaum. Jangan menuduh aku yang bungol. Coba pikirkan. Selama ini aku memutar mengaji saban hari. Dedes ekor datang. Pas aku mutarkan lagu dangdut hip hop datang ke masjid. Nang bungol aku kebuhanmu aja kau. Daren kau lah aja. Orang lebih hijau bungol aja kau. Aja kau merasa apa dah bungol nah pak. Mahir aja kau masjid kada beurang. Mutar kau lagu dangdut harau hip hop nah datangan. Itu bisa dipraktikkan oleh kaum-kaum di seluruh dunia. Ada begaya jangan diambil toh. Tampil percaya itu betul ongang. Nah ini masyarakat muslimin, amunnya kita nih kada permintaan di hadapan manusia orang ketujuh toh. Zuhud artinya di hadapan manusia. Mau orang cinta lawan kita kada rakus, kita kada menghendaki apa yang ada pada orang. Jangan ketujuh memintalah minyak haram meminta. Bila hendak tolak acaraan gawil, cap gawil minyak haram. Ada bermodal lalu. Are-are bergawil nukar pang. Itu orang. Lah masyarakat muslimin jadi kuncinya kita hendak dicintai Allah, zuhud terhadap dunia. Kuncinya kita hendak dicintai manusia, zuhud di hadapan manusia, kada permintaan di hadapan manusia. Maka sadarkan diri kita berataan
bahwa kita sebagai manusia banyak memiliki kekurangan. Jangan mimpi kita dicintai oleh semua orang, tapi kita belajar hidup ini mengerti kepada diri kita sendiri dan berusaha mengerti bagaimana orang lain. Terakhir, sebelum ulun tutup ceramah ulun ingin kita berataan malam hari ini menampayakan zuhudnya kita terhadap dunia. Ulun hendak akor aja kah? Akor kah kada kah? Urusan sedekah lama jawaban. Akor aja kah kita menggunakan duit kita gesan masjid ada di hadapan deh. Akor kada? Akor kada? Akor. Siap? Siap. Ulun ingin mudah-mudahan ada di antara yang hadir ini ada dermawan atau dermawati nang artinya kawa menyahutakan beberapa barang yang akan ulun lelang pada malam hari ini. Duitnya diserahkan semuanya kepada masjid. Ada tasbih, ada minyak harum, ada selendang. Ada 3 barang lah. Ada tasbih, minyak harum masih di kantong ulun, ada selendang. Tapi selendangnya sebelum kita lelang, kita kulilingakan dulu. Kita kulilingakan barangnya diisiin apa? Sejak diisi batu aja. Mudahan nah pian kawana ulun kada sopan kada ulun membawai pian ke jalan akhirat dan nang ulun bawai kada jua minta berbetukas lah kok pak harus 100.000 sih kok kada ulun kada minta ulun sukarela aja sukarela duitnya berataan kita unjuk duitnya berataan unjuk ke masjid akor mudahan nama isi akan selendang ini hidupnya berberkat panjang umur sehat afiat lakas sugih mendadak lakas naik haji kabul hajat apapun yang diniatakan mudahan kabul berataan panitia minta tolong lah genal-genal mau urak sekira-kira anu lakas aku dulu nah dapat dengan buat yang bukan beri itu pun kok tuh lihat ya Soekarno Hatta belum Soekarno Hatta ada pakai antasari ada kulilingakan duitnya kita unjuk ini bukan kesan ulun lah unjuk ke masjid duitnya diunjuk ke masjid dan ulun pribadi ada juga membawa apa namanya barang tapi itu untuk operasional majelis bukan untuk ulun tapi untuk operasional majelis kami ada juga membawa foto dan kalender fotonya ada bertulisan MT Sabilul Anwar itu fotonya dan tidak berlaminating itu foto resmi cetakan majelis kami itu ada di buka standnya para masjid situ juga ada bubuhan tambilahan tadi nunggu ya kan di arah mana tuh arah mana anu standnya tuh mana anu orangnya berdiam merek di mana di situ kan merek masjid di hadapan di samping masjid oh ya cari HP yang di situ tuh ada foto tulisan MT Sabilul Anwar itu bila pian menukar itu berarti ikut andil dalam operasional majelis kami. Nah ini pian timbai aja sambil mengulilingakan ini ulun nak melelang beberapa barang. Mudahan ada namanya hotakan dengan harga yang fantastis. Pertama, minyak harum merek Haramain Madinah, isinya 15 mili. Harganya lumayan. Mau keluar aja ini 100 berapakah harganya? Mau keluar tahun di Kuala nih. Mau keluar 100-an lebih. Udah tahu di sini lah berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Minyak harum, duitnya gasan masjid, andak harga berapa? 100. Modal. 100. Berapa? 200. 200 bu minyak harum bu ini baunya halus kada menyengat baunya halus saja 200 300 apa kabar lah 200 jangan pandang minyak harumnya amalnya nah ianya
Apanya aja? Oh, buat kesurban nggak sama lah. 300.000 ada lebih? 300? Halo? 300? Bu, nyaharum buena, baharum 3,5 350.000 bahannya ada tasbih buena 3,5 350 ada lebih? Apa habaran 300? 300? 3,5? Ada lebih kah? 1 2 berapa? 500.000 dari panitia. 500.000 dari panitia. Apa habar 3,5? Melawan enggak? 500.000 500.000 ada lebih? 1 kali 500? 2 kali? Ada lebih? Atar lawan panitia. Terima kasih namanya hotakan 500.000, mudah-mudahan hajat pian kabul. Insyaallah panitia nggih kena duitnya. Iya ya. Kenapa? Dilelang lagi. Oh iya 500 sudah masuk ke panitia dalam catatan, tapi dilelang lagi, tapi setelah tasbih. Ini dilelang lagi jadi sidin menyahot, ibah itu disumbangkan lagi. Karena sidin pulang nyahot. Jadi sejuta sidin bayar 500. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih antang harga berapa? 100. Berapa? 200. 3. Dan tahun beda orangnya tadi. Berapa jam? Oh di atas kah? Oh wah lapah naikkan ke atas. Bekas sampai timba itu gimana? 300 kata deh. 300. 3,5. 3,5 di bawah. Apa di atas? Ampun ya. Emang udah kalahin lagi ampun. Bu, bertasbih bu. Tasbih ini bu, selama ada di kantong, apa namanya, kita tetap dicatat sebagai orang yang berzikir. Walaupun kada takatik, kita bawa aja di kantong atau banda di tangan, kada takatik, dapat pahala berzikir kan untung. Tasbih berapa bu? 3,5 nih di tengah sini. Jadi nyahon binian lah. Makan duit laki pian minggu itu deh. Ayo mana duit laki pian? Ayo binian. 3,5. 3,5 ada lebih? 400. Apa habar 3,5? Pun 4,5 jar pemanai. Bawa tanang 4,5. 1 kali apa setengah? 2 kali? Ada lebih? Bu, duit laki mana bu? Udah sebulan. 500. Berapa? 500.000 rupiah. 500 ada lebih? Bu, 500 ada lebih? 1, 2, selesai. Terima kasih kepada namanya Hon 500.000 rupiah. Mudah-mudahan apapun yang dicita-citakan biar dihajatkan, biar dikabulkan Allah Ta'ala. Ambil saja. Ambil aja. Buka jalan. Ayo, foto naik ke atas. Foto naik atas.
apinya. Mudah diniatakan kabul. Nang menyahut lelang, mudahan apapun yang dihajatakan kabul. Nah, hadir semuanya panjang umur, sehat afiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul barataan hajat, namana hutang mudahan lakas lunas. Nang kada tapi baduit mudahan lakas sugih. Nang mana belum kawin lakas kawin. Nang mana belum beranak lakas bisi anak. Nang sudah bisi anak mudahan anaknya barataan solehin solehat. Mudah-mudahan kita barataan hidup beriman, meninggal pun membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Hingga sinilah naulun sampaikan ulun minta rela dan biar barataan. Hada minni wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.